Proses perkembangan sosial emosional anak usia 9 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dengan judul Proses Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia 9 tahun. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, Baby Olivia Berlin Margareta. Kedua, Indi Saputri Made. Ketiga, Ahmad Fauzan. Keempat, Jihan Isnaini. 5, Karisma Damayanti. Keenam, Makfiratur Roshida. Ketujuh, Trimairani. Perkembangan sosial emosional berdasarkan teori psikososial Erik Erikson. Teori psikososial Erikson menyatakan bahwa perkembangan sosial emosional manusia berjalan menurut 8 tahap. Perkembangan dari satu tahap ke tahap berikutnya ditentukan oleh keberhasilan atau ketidakberhasilannya dalam menempuh tahap sebelumnya. Erikson juga percaya bahwa kemampuan motivasi, sikap, dan perbuatan dapat membantu perkembangan menjadi positif. Teori Erikson menjelaskan pentingnya pembentukan perkembangan sosial dan pribadi dalam terjadi proses belajar, pengalaman, dan kematangan. Asumsi-asumsi dasar dalam kerja Erikson yaitu 1. Bahwa umumnya setiap orang memiliki kebutuhan yang sama. Kebutuhan ini yaitu tumbuh dan berkembang untuk mencapai tahapan berikutnya. Yang kedua yaitu perkembangan ego terjadi untuk merespon kebutuhan, yaitu orang akan membuat suatu sikap untuk menghadapi lingkungannya. 3. Yaitu perkembangan berjalan dalam tahapan-tahapan, yaitu berarti setiap individu harus melewati tahapan sebelumnya, baru kemudian mencapai tahapan berikutnya. 4. Setiap tahapan ditandai dengan proses krisis atau tantangan-tantangan yang memberikan peluang untuk berkembang. 5. Tahapan-tahapan yang berbeda menampilkan perbedaan motivasi pada individu. 6. Semua orang akan melewati seluruh tahapan yang berbeda-beda kecepatan dan intensitasnya di antara satu dengan yang lainnya. Tahap 4, industri vs inferiority. Berlaku untuk usia 9-12 tahun. 1. Sukses dan berprestasi membuat merasa perlu untuk rajin, merasakan tentang apa yang sebaiknya diperbuat. 2. Kegagalan menghadapi tantangan berulang-ulang atau tugas yang terlalu sulit, merusak kerajinan dan membawa kemalasan, berpengaruh besar pada apa yang diinginkan orang di masa depan. 3. Riset menemukan bahwa rasa berprestasi dari praktik pengembangan keterampilan lebih penting daripada kecerdasan atau background keluarga yang lebih lambat, penyesuaian pribadi berhasil ekonomi, dan hubungan antar pribadi. Tugas perkembangan yang dapat dicapai. Berdasarkan video tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tugas perkembangan yang dapat dicapai dalam proses industri versus inferiority ini adalah keterampilan atau kreativitas. Dalam menyalakan hingga mematikan kompor, menyiapkan bumbu-bumbu, dan proses memasak makanan merupakan proses yang dapat membuat anak mengasah keterampilan atau kreativitasnya. Meskipun begitu, untuk anak usia 9-12 tahun masih diperlukan pengawasan dari orang tua dalam memasak. Anak yang berhasil menemukan keseimbangan pada tahap perkembangan sosial emosional ini akan memiliki kompetensi. Mereka akan merasa yakin dengan kemampuannya untuk mengatasi tugas-tugas selanjutnya, dan itu berdampak positif bagi masa depan si anak. Tugas orang tua hanya mengawasi, mengontrol, dan memberi dukungan agar dia mampu mengoptimalkan kemampuan dan prestasinya. Tugas perkembangan yang belum dapat dicapai. Dek, belajar dek. Tuh disuruh mama tuh.
Berdasarkan video tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tugas perkembangan yang belum dapat dicapai dalam proses industri vs inferiority ini adalah rajin atau ketekunan. Seperti yang telah kelompok kami jelaskan sebelumnya, bahwa pada tahap industri versus inferiority ini, anak diperlukan untuk menjadi rajin. Namun, apabila ada tugas yang terlalu berat, dapat menimbulkan kemalasan. Seperti halnya juga yang terjadi dalam video tersebut. Ketika anak merasa tugas atau pekerjaan rumah dari sekolah, mereka terlalu berat dan terus berulang-ulang, maka timbullah kemalasan. Apabila kemalasan terus berlanjut, maka akan berpengaruh buruk terhadap tahap-tahap perkembangan berikutnya dan masa depan anak. Anak dapat merasa dirinya sudah terlampau, cukup, dan tidak mau mengembangkan keilmuannya, serta kehilangan minat pada sekolah. Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan pola asuh yang lebih baik dari orang tua terhadap anak. Contohnya, membatasi waktu menonton TV dan bermain gadget pada anak. Saat menonton TV atau bermain gadget, berikan tontonan dan games yang menyenangkan sekaligus mendidik. Berikan contoh yang baik, karena anak adalah peniru ulung terhadap hal yang dilihat dan didengarnya. Membentuk pola komunikasi yang lebih baik terhadap anak. Buat suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk anak. Indikator positif dan negatif pada tahap industri versus inferiority. Indikator positif dapat berupa mulai kreatif, berkembang, manipulasi, membangun rasa bersaing, dan ketekunan. Sedangkan indikator negatifnya dapat berupa hilang harapan, merasa cukup, menarik diri dari sekolah, dan teman sebaya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.